Millionaire Mindset Book 3 Part 1 tersering. Tuhan meletakkan kebenaran di tempat yang kita tidak sukai. Menjelang datang pergantian tahun, saya yakin banyak sahabat yang membuat resolusi tahun baru. Bahkan efek dari sosmed seakan mengharuskan kita mempunyai resolusi agar tidak dikatakan nggak up to date. Bunyi resolusinya pasti pada hebat-hebat. Ada yang pengen berhenti menjadi karyawan dan beralih kuadran menjadi entrepreneur. Ada yang ingin mencapai kebebasan finansial. Yang ambisius pengen mendirikan 5 startup sekaligus. Ada yang ingin menulis buku. Yang jomblo pengen mendapatkan pacar. Yang sudah punya pacar pengen menikah. Yang gendut pengen mengurangi drastis berat badan. Ada yang pengen mengurangi kebiasaan keluar malam. Ada yang ingin ganti kerja. Ada yang ingin jalan-jalan, ada yang kepengen bergabung pada gym fitness center, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya yakin para sahabat semua memiliki resolusi atau cita-cita di tahun 2016 mau apa? Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen karir melejit, pengen mengambil doktor, pengen punya perusahaan sendiri. Resolusi-resolusi itu hebat-hebat, sehingga menjadi penyemangat yang luar biasa bagi saya atau kita semua untuk terus maju di tahun yang baru. Banyak lagi resolusi ditulis, didiskusikan, diangankan. Salahkah itu? Bagi orang seperti saya adalah pemimpi. Resolusi adalah bagian dari impian, jadi ya sah-sah saja. Adakah efeknya? Nah, ini persoalan lain lagi. Dalam riset yang dilakukan Richard Wiseman pada tahun 2007, menemukan bahwa 88% dari mereka yang memiliki resolusi tahun baru gagal mewujudkannya di tahun resolusinya. Nah, ini kenapa? Kok bisa tidak terwujud, padahal membuat master plan diri itu benar? Coba sekarang kita bedah satu-satu. Coba perhatikan resolusi tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu, berapa yang terrealisasi? Bagaimana di tahun ini? Ingin lebih tinggi lagi kah sukses rate-nya? Baik, izinkan saya urun rembak dalam hal resolusi tersebut. Dalam beberapa tulisan yang lalu, saya pernah membuat tulisan bagaimana memprogram diri dengan teknik yang disingkat FIRASAS. Dalam tulisan tersebut, saya baru menjelaskan sedikit yaitu fungsi FNT. Nah, dalam hal menuliskan resolusi tahun ini, agar bisa menjadi kenyataan atau sukses rate-nya lebih tinggi, sama caranya. Juga menggunakan teknik ini. Setelah melakukan F, maka kita akan melakukan I atau induksi. Induksi adalah pengaruh atau rasa atau intensitas. Begini penjelasan sederhananya. Katakan kita memutuskan ingin menurunkan berat badan, mengurangi lemak pada tubuh, dan membentuk curve pada tubuh. Seksi itu pada lekukan tubuh. Itu adalah common sense, semua manusia, bahwa lekukan itu sensual. Itu sudah menjadi dasar platform manusia, sudah ada dari sononya. Dan tahun ini Anda ingin mencapai ketiganya, berat badan turun, kadar kemak turun, agar otot tidak menggelambir, dan seksi. I atau intensitas tadi seberapa Anda marah, dan ingin mencapainya segera. Maka mulailah mempengaruhi seluruh perasaan Anda para sahabat. Semakin Anda marah dengan keadaan sekarang, semakin Anda emosi, semakin Anda nggak tahan, itulah pengaruh yang akan memberikan impact pada resolusi Anda tadi. Berikan I pada F yang sudah ditulis pada resolusi tersebut. Oke, ada baiknya saya sedikit berilustrasi dari sebuah kisah nyata ini. Saya memiliki sahabat, setelah lama menikah, dia belum dikaruniai anak. Maka resolusi tahunannya adalah memiliki buah hati. Dan di tahun ke-9 pernikahannya, semesta mempercayainya seorang bayi. Namun bayi tersebut mengalami kelainan pada jantungnya. Jabang bayi yang masih merah tersebut tidak bisa dioperasi karena belum kuat, perlu beberapa masa, hampir 1 tahun bayi itu diinkubasi. Bagi seorang yang sederhana seperti sahabat saya ini, maka memiliki dana adalah keniscayaan, keharusan. Bayi yang dirindukan selama 9 tahun diberikan, namun masih ditambah cobaan. Maka compelling reason dirinya demikian kuat. Apalagi ditambah kenyataan bahwa istrinya diangkat rahimnya, sehingga kecil bisa memiliki bayi lagi. Bayi ini harus survive,
mereka harus fight. Intensitas di dirinya, getaran di dirinya, membuat resonansi besar yang diterima semesta. Dia seperti receiver yang dahsyat. Dalam 1 tahun sejak saat itu, rezeki mengalir deras luar biasa. Dari seseorang yang sekedar mengendari Vespa bekerja, tidak tetap mendadak semuanya terang dan mudah. Dia menggunakan induksi pengaruh pikiran pada dirinya sehingga memiliki intensitas besar. Kita akan terasa getaran dirinya ketika berada di sebelahnya. Getaran kemakmuran untuk mempertahankan insting ayah, parenting, dan relationship. Sahabat saya ini seorang public figure, dan ini kisah nyata. Dia menerbitkan buku, dan dia tidak menceritakan cerita ini sebagai penarik simpati. Bukan tipe dia banget. Bukunya bagi saya adalah buku spiritual, tentang arti lain dari vibrasi, tentang feeling, tentang rasa, namun sangat menggugah, sangat mencerahkan. Sudah lebih 250.000 buku terjual. Itu salah satu efek induksi getaran, walau sudah tahunan tetap masih berjalan. Itulah intensitas induksi. Lalu, setelah induksi dilakukan dengan hasil intensitas besar, maka RNS adalah tindakan selanjutan. R adalah repetition, dan S adalah suggestion. Sederhananya, saya ilustrasikan dalam kisah nyata lain lagi. Seorang anak beranjak remaja di kota kecil di wilayah Texas dengan penduduk yang kecil, maka setiap orang kenal satu dengan lainnya. A place where everybody know everybody. Semua orang jika melihat anak tersebut semua pasti berpendapat sama. Dia sangat cantik, santun, dan bisa menjadi kembang desa. Namun semua itu ternyata direnggut paksa oleh perilaku seorang drunk driver yang membuat anak itu meninggal karena korban tabrak larinya. Sang ibu berduka sangat dalam, marahnya tiada terhingga, dan dia memutuskan cukup. Dia tidak ingin ada korban lagi terjadi karena pemabok yang mengendarai kendaraan. Dia membangun organisasi yang bernama MADD Mother Against Drunk Driving. Sebuah organisasi yang di awalnya mengumpulkan para ibu yang memiliki cerita sama, memiliki anak yang menjadi korban pemabuk berkendaraan. Lalu organisasi ini membesar dan didukung banyak orang, filantropi bahkan politikus serta negara. Efek gerakan ini merubah undang-undang akan kesalamat lalu lintas di dunia, bahkan melebihi, bukan saja menyudutkan drunk driver, namun aturan lainnya seperti batas kecepatan, tes kesehatan dan alkohol, emisi gas buang, dan puluhan aturan keselamatan berkendaraan. Gerakan MADD ini membuat jutaan manusia pejalan kaki dan pengendara terselamatan. Atau sekarang menjadi lebih aman walaupun tetap saja masih tinggi, namun kesadaran keselamatan berkendaraan menjadi lebih baik. Dia adalah seorang Candace Lightner, seorang ibu yang merubah dunia keselamatan berkendara yang karena kehadirannya aturan baru ditegakkan dan berhasil menghindari jutaan kecelakaan hingga saat ini. Dan moral of the story tadi apa hubungannya dengan teknik RNS? Sekali lagi, R adalah repetition pengulangan, S adalah sugesti kalimat penekanan. Ketika sang Candace Lightner mendapatkan sesi terapi dengan sesama ibu-ibu, dia mendapatkan pengulangan penderitaan yang dahsyat pedih dirasakan. Sesi terapi itu memang diadakan oleh county sebagai healing method di tempatnya tinggal. Pengulangan itu membuatnya muak dan murka, sehingga keluarlah sebuah kalimat, "Enough, enough, enough. Tidak akan ada lagi ibu-ibu yang akan merasakan apa yang kami rasakan." Jadi ringkasnya, F adalah fokus, I adalah intensitas induksi, R adalah repetition pengulangan, S adalah suggestion kata-kata penekanan, dan terakhir adalah T termination. Tulisan kali ini memang difokuskan di IRS karena para sahabat pasti sudah membaca yang F dan T dalam tulisan terdahulu. Jadi tulisan kali ini hitung-hitung pelunasan hutang tulisan. Karena saat menuliskan F dan T, banyak sahabat yang bertanya kapan IRS dijelaskan. Jadi, kembali ke resolusi 2016 kita, setelah menentukan F fokus para sahabat, lalu lanjutkan IRST di setiap daftar list tersebut. Jangan sekedar menulis Han,
tapi berikan first teknik ini. Ini teknik sederhana, ini teknik proven yang berbasis penelitian panjang di dunia pemrograman otak manusia. Selamat menjadi Anda yang sukses di 2016. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.